Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tanpa terasa, alhamdulillah kita sudah memasuki hari kelima di bulan Ramadan tahun 1442 Hijriah. Saya berharap Anda semua yang berada di rumah, yang berada di kantor, dan berada di mana saja dalam keadaan sehat dan tentunya dapat beribadah dengan tenang, beribadah dengan sempurna, dan juga dapat melaksanakan aktivitas masing-masing sesuai dengan kegiatan keseharian. Dan semoga kegiatan Anda semua, tugas Anda semua dilakukan semoga bernilai ibadah sehingga akan mendapatkan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Qur'an, di mana kita tahu bersama bahwa Nabi Muhammad SAW pada bulan ini seringkali didatangi oleh malaikat Jibril. Bahkan malaikat Jibril sering membacakan Al-Quran dengan Nabi Muhammad. Kemudian dikenal dengan istilah tadarus. Oleh karena itu, sangatlah layak bagi kita menciptakan kehidupan keluarga kita, keseharian di rumah selama bulan Ramadan adalah tempat di mana diajarkan Al-Quran dan mengaji Al-Quran dan juga tadarus Al-Quran, mengkaji Al-Quran. Karena apa? Karena bulan ini adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka siapa saja yang bersinggungan dengan Al-Quran itu akan dijadikan manusia mulia. Kata ulama, Ramadan dituruni Al-Quran sehingga Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Malaikat Jibril diberi tugas juga untuk menyampaikan wahyu Allah, yaitu berupa Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Sehingga Malaikat Jibril menjadi penghulunya atau ketuanya dari para malaikat. Kemudian Nabi Muhammad dituruni wahyu, dituruni mukjizat berupa Al-Quran. Sehingga Nabi Muhammad menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin, menjadi penghulu, menjadi pimpinan para nabi dan para utusan. Maka siapa saja yang bersinggungan, barang siapa yang berkaitan dengan Al-Quran, itu akan menjadi mulia. Oleh karena itu, kita akan menciptakan kemuliaan itu dalam keluarga bila mana kita mengajak keluarga besar kita untuk mengaji dan mengkaji Al-Quran. Saya akan membacakan, ada satu kitab namanya Bustanul Arifin. Kitab ini karya Al-Imam Abil Lais Nasr bin Muhammad Ahmad bin Ibrahim As-Samarqandi. Beliau ini banyak karangan kitabnya, termasuk salah satunya adalah Tanbihul Ghafilin, Bustanul Arifin. Di sini ada nukilan dari beliau, dari Abul Lais As-Samarqandi, Asy-Syaikh Abul Lais As-Samarqandi. Nukilan bahwa dikatakan wa yuqalu inna as-sabiyya idza dakhala al-kitaba wa ta'allama bismillahirrahmanirrahim ghafarallahu bidzalika li thalathati anfus al-abi wal ummi wal muallim. Apabila ada anak kecil yang sudah masuk, artinya masuk itu artinya bersiap-siap dan belajar Al-Quran, kemudian dia bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, hanya dengan itu dia paham dan bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim, basmalah. Karena itu ada 3 orang yang langsung diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Siapa itu? Ayahnya, ibunya, dan orang yang mengajarkannya. Begitu mulia Al-Quran. Sehingga oleh Rasulullah dalam hadis sahih disebut
khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Paling baiknya kalian itu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Guru ngaji kita itu adalah manusia yang paling mulia, dan kita yang ketika itu belajar Al-Qur'an jadi manusia yang mulia. Maka sekarang kalau kita ingin menjadi manusia mulia, belajar Al-Qur'an, jangan pernah berhenti. Jangan pernah bosan belajar Al-Qur'an. Bukan kita setelah hatam Al-Qur'an kemudian kita tinggalkan Al-Qur'an. Quran itu diturunkan berupa perintah membaca, memahami, dan juga mengkaji isi Al-Qur'an. Dan Allah sendiri berfirman dalam Al-Qur'an, barang siapa yang mengikuti petunjukku, artinya Al-Qur'an, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Mereka itu siapa saja yang mengikuti petunjukku, dia itu tidak akan pernah ada rasa takut dan tidak akan pernah ada rasa susah. Tidak akan takut akan siksa Allah, tidak akan susah akan siksa Allah, dan juga tidak akan pernah takut dia itu terhadap kemiskinan, tidak akan pernah takut kepada kealpaan ketika berada di dunia, karena itu ada tanggungan dari Allah. Sampai ada satu hadis qudsi, kalau tidak keliru, man syaghalahu dzikri an mas'alati a'taituhu afdhala ma u'tis sa'ilin. Barang siapa orang yang sibuk mengingatku, ada yang mengartikan bukan mengingatku, tapi sibuk dengan peringatanku Al-Qur'an, sampai dia lupa memohon kepadaku, maka aku akan memberikan dia itu pemberian yang lebih utama daripada orang-orang yang meminta. Allahu Akbar. Luar biasa. Kemudian saya lanjutkan. Abu Sa'id Al-Khudri berkata, man 'allama ibnahu aw ibnatahu syai'an minal Qur'an falahu bi kulli dirhamin a'tahu lil mu'allim wazna jabali Uhudin. Allahu Akbar. Waznu jabali Uhudin. Barang siapa yang mengajarkan anaknya, anak laki-lakinya, mengajarkan anak perempuannya sedikit saja dari Al-Quran, maka setiap 1 dirham yang ia berikan, 1 dirham itu untuk orang yang mengajarkan Al-Quran. Artinya begini, ada orang tua minta tolong kepada seseorang untuk mengajarkan Al-Quran, maka 1 dirham saja bukan imbalan, sebagai tanda terima kasih yang ia berikan kepada yang mengajarkan Al-Quran itu akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 dirhamnya seberat gunung Uhud. Luar biasa. Artinya bagi orang yang mengajarkan Al-Quran kemudian mendapatkan bayaran, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Asalkan memang tidak berharap, konon begitu. Berharap pun saya kira tidak ada masalah. Karena apa? Saya pernah mendapatkan satu keterangan dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtara li Saliki Thariqil Akhirah. Dulu ada seorang pejabat menitipkan anaknya untuk diajarkan Al-Quran kepada seorang tokoh. Ketika setengah juz Al-Quran diajarkan oleh tokoh tadi, maka pejabat tadi itu memberikan uang sangat banyak, diberikan kepada tokoh itu tadi. Tapi ternyata sang tokoh tidak mau, karena dia merasa tidak pantas, karena hanya mengajarkan Al-Quran setengah juz kemudian dikasih uang. Ketika itu seorang pejabat tersebut memindahkan anaknya mencari seorang tokoh yang mau diberikan uangnya. Kemudian tokoh tadi bilang, jangan berguru kepada orang yang seperti itu. Loh, kenapa? Karena innahu mustaghinun bil Quran. Dia itu mengejek Al-Quran. Quran itu mahal. Uang yang aku berikan tidak setimpal, tidak sebanding dengan yang ia ajarkan kepada dirimu setengah juz itu. Jadi mahal memang. Al-Quran itu mahal. Lalu terus kemudian bagaimana korelasinya dengan ayat ittabi'u man la yas'alukum ajra? Ikutilah orang yang tidak pernah meminta balasan. Artinya apa? Orang
yang tidak pernah meminta balasan, itu artinya meminta balasan bukan berarti dengan ia belajar dan mengajar itu memang untuk mengumpulkan dunia. Itu yang tidak boleh. Tapi kalau memang diberi dan itu memang berhak, karena memang ilmu itu mahal. Ilmu itu adalah mahal. Kita lanjutkan. Di sini ada satu keterangan juga dari Syekh Hasan Al-Basri. Man allama waladahul Qur'an, barang siapa seseorang yang mengajarkan anaknya itu kepada Al-Qur'an, kasahullahu yaumal qiyamati thalatha hulalin min hulalil jannah, maka Allah akan memberikan pakaian dari pakaian surga. Jadi orang yang mengajarkan Al-Qur'an anaknya akan diberi baju, akan diberi pakaian surga. Al-hullatu fiha khairun minad dunya wa ma fiha. Satu pakaian saja. Tadi ini akan diberi beberapa pakaian dari pakaian surga. Satu pakaian saja itu lebih baik daripada dunia beserta isinya. Wan nasu urat. Orang hakikatnya manusia itu dalam keadaan telanjang. Summa lahu bi kulli harfin min kitabillah darajah. Summa lahu bi kulli harfin min kitabillah darajah. Kemudian yang ia ajarkan kepada anaknya itu dalam satu huruf saja, itu adalah merupakan satu derajat. Dua huruf, dua derajat. Tiga huruf, tiga derajat. Akan meningkatkan derajat orang tua yang mengajarkan Al-Quran itu nanti di akhirat. Jadi nanti orang-orang dalam keadaan telanjang, tapi bagi seseorang yang mengajarkan Al-Quran kepada anaknya akan diberi baju-baju yang ada di surga, akan diberi baju. Sedangkan satu baju saja itu sudah lebih baik daripada dunia beserta isinya. Nah, apakah masih kita akan nakal mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita? Apakah kita akan menjadi manusia yang tetap akan telanjang nanti di akhirat? Apakah kita tidak punya kemauan untuk memakai baju, memakai mahkota nanti di akhirat? Oleh karena itu, ajarkan Al-Quran kepada anak Anda. Ciptakan satu kondisi, ciptakan satu lingkungan Qur'ani dalam rumah Anda. Jadi jangan sampai kita lepas dari Al-Quran, tadarus bersama di rumah, mumpung kita masih berada di bulan Ramadan. Selamat berjumpa kembali besok dengan kajian singkat Ramadan di bulan Ramadan ini. Semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu manfaat dan mubarakah. Dan bila mana ada salah kata, salah ucap, salah dalil, mohon maaf, ini karena kebodohan saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.